tidak banyak tokoh sufi perempuan yang begitu populer di dunia. Namun, sosok perempuan sufi ini merupakan sosok yang mempunyai keteguhan hati, independen, percaya diri, dan begitu mendalam dalam mempelajari tradisi-tradisi tasawuf. Berikut ini adalah kisah Fatimah An-Nisaburiyah, sufi perempuan yang memilih menikah. Fatimah An-Nisaburiyah adalah salah seorang keturunan raja di Iran. Hidup dalam lingkungan istana tak membuatnya melupakan Allah. Ia adalah putri yang tidak suka hidup mewah dan foya-foya. Bahkan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berzikir, membaca kitab suci Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya, baik wajib maupun sunnah. Fatimah yang lahir pada 233 Hijriyah, adalah seorang sufi perempuan yang hidup satu zaman dengan Zunnun al-Misri dan Abu Yazid al-Bustami. Ia termasuk salah satu ahli makrifat terbesar pada zamannya, sehingga Abu Yazid al-Bustami memujinya. Zunnun al-Misri meminta pendapatnya tentang berbagai permasalahan. Zunnun al-Misri juga beberapa kali memuji Fatimah. Beliau mengatakan, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih utama daripada seorang perempuan yang aku temui di Makkah, yang bernama Fatimah An-Nisaburiyah." Dia biasa membicarakan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan makna Al-Quran dengan cara yang mengagumkan. Dia adalah wali dari sahabat-sahabat Allah, dan dia juga guruku, Abu Yazid al-Bustami. Beliau mengatakan, "Sepanjang hidupku, aku baru menemukan seorang laki-laki dan satu perempuan sejati. Perempuan itu adalah Fatimah An-Nisaburiyah. Setiap kali aku memberinya pengetahuan tentang salah satu makom spiritual, dia menerimanya seolah-olah dia telah mengalaminya sendiri." Ali Abdullah dalam kisah Hikmah Para Sufi dan Ulama Salaf menuliskan kisahnya. Suatu hari Fatimah An-Nisaburiyah menginginkan untuk menunaikan salah satu ibadah sunnah. Sebagai umat Rasulullah, tentunya ia juga ingin menjalankan ajarannya, yakni menikah. Maka mulailah ia mencari salah seorang utusannya untuk pergi ke seseorang lelaki yang akan dijadikannya suami. Pilihan Fatimah An-Nisaburiyah jatuh pada seorang lelaki saleh nan alim. Diketahui bahwa lelaki tersebut juga menjalani hidup sufi sama sepertinya. Oleh karena itu, Fatimah An-Nisaburiyah merasa cocok apabila menikah dengan lelaki tersebut. Keduanya akan sama-sama saling memahami, begitu pikir Fatimah An-Nisaburiyah. Sepertinya, sudah lama juga ia mengagumi lelaki tersebut yang diketahui bernama Syekh Ahmad. "Aku ingin menikah dengannya, wahai Fulan," kata Fatimah An-Nisaburiyah kepada utusannya. "Maukah engkau menyampaikan maksudku ini kepada lelaki itu?" tanya Fatimah An-Nisaburiyah kepada utusannya lagi. "Tentu saja, aku akan menyampaikan apa yang kau maksud kepada lelaki tersebut, wahai Fatimah An-Nisaburiyah," jawab utusan itu dengan tegas. Pergilah utusan Fatimah An-Nisaburiyah untuk menemui lelaki pilihan Fatimah An-Nisaburiyah, Syekh Ahmad. Sesampainya di tempat Syekh Ahmad, utusan tersebut segera menyampaikan pesan dari tuannya. "Hamba datang menemui tuan sebagai utusan dari Fatimah An-Nisaburiyah," ujar utusan itu. "Ada hal apa yang menyebabkan engkau kemari? Adakah perkara yang harus diselesaikan, wahai Fulan?" tanya Syekh Ahmad. "Benar, Tuan," jawab utusan itu. Kemudian ia melanjutkan penjelasannya, "Sebagai umat Rasulullah, tuan saya, Fatimah An-Nisaburiyah hendak menjalankan sunnahnya yang mulia, yaitu menikah. Dengan niat yang baik serta tulus, Fatimah An-Nisaburiyah mengutus hamba untuk menyampaikan tawaran dirinya sendiri untuk kau nikahi." Terkejutlah Syekh Ahmad mendengar ucapan utusan tersebut. Beliau diam sejenak sembari berpikir sebelum memberi jawaban. "Atas dasar kebaikan Fatimah An-Nisaburiyah yang ditawarkan kepadaku, sungguh aku merasa tersanjung dan merasa dihargai. Aku berterima kasih. Akan tetapi sampaikan permohonan maafku sebab aku belum bisa menyanggupi permohonannya tersebut,"
jawab Syekh Ahmad kepada utusan itu. Setelah mendengar jawaban tersebut, pulanglah utusan Fatimah an-Nisaburiyah dengan tangan kosong. Tawaran Fatimah an-Nisaburiyah ditolak oleh Syekh Ahmad, lelaki sufi yang disukainya. Bukannya mencari lelaki lain, Fatimah an-Nisaburiyah justru tidak menyerah. Ia hanya menguji kesungguhanku, wahai Fulan, kata Fatimah an-Nisaburiyah. Beliau tidak sungguh-sungguh dalam memberikan penolakan kepada Tuan. Wahai Fatimah an-Nisaburiyah, utusan itu tampak setuju dengan pernyataan tuannya. Apakah engkau berkenan untuk menyampaikan tawaranku lagi? Tanya Fatimah an-Nisaburiyah. Hamba akan menyampaikannya wahai Fatimah an-Nisaburiyah, jawab utusan tersebut. Kalau begitu, 15 hari dari sekarang, sampaikan lagi permintaanku ini kepadanya. Ujar Fatimah an-Nisaburiyah. 15 hari kemudian, pada hari yang telah ditentukan, datanglah kembali utusan Fatimah an-Nisaburiyah kepada Syekh Ahmad. Kedatangannya kali ini sama seperti kedatangan yang awal, yakni menyampaikan tawaran Fatimah an-Nisaburiyah untuk dinikahi oleh Syekh Ahmad. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kali ini, kedatangan utusan tersebut tidak sia-sia. Syekh Ahmad berkenan menerima tawaran dari Fatimah an-Nisaburiyah. Ia berpikir bahwa wanita solihah yang mengajukan dirinya untuk dinikahi merupakan keseriusan untuk menapaki jalan sunnah Rasulullah. Pulanglah utusan itu dengan hati berbunga. Segera ia sampaikan kabar baik tersebut kepada Fatimah an-Nisaburiyah. Pada hari yang telah ditentukan, menikahlah dua hamba Tuhan yang sama-sama menjalankan kehidupan zuhud, yakni Fatimah an-Nisaburiyah dengan Syekh Ahmad. Sebagai seorang sufi, keduanya menjalankan kehidupan sebagai sepasang suami istri juga tidak membuatnya abai dengan jalan spiritual. Dia menjalani perannya sebagai seorang istri dan pejalan rohani dengan baik, di mana dua hal tersebut berjalan bersamaan dan tak saling menghapuskan satu sama lainnya. Bahkan dia juga akhirnya menjadi pembimbing spiritual bagi suaminya.